Ya, sampai ke hari nikahan aja gue lagi bawa Witcher 3 tuh, Switch mainin terus setiap hari sampai lengkap, Pak. Dan seperti biasa tentu saja saya endingnya adalah ending yang di kerangkeng di kasur. Hanya yang main Witcher tahu maksudnya apa. Gitu kan. Kalau naik level, kalau selesai misi, lagu itu yang kita dengar. Witcher 3. Oke guys, jadi hari ini kita akan membahas soal sebuah game yang sekitar 10 tahun lalu, bukan sekitar ya. Literally 10 tahun lalu, 2015 ya. Itu ada seorang YouTuber. Seorang YouTuber ini, saya ingat banget dia lagi mainin Dragon Age Inquisition. Dia lagi mainin Dragon Age Inquisition, abis itu tiba-tiba adeknya lagi main Dota sambil nyalain Discord kan. Terus temannya si adeknya YouTuber ini bilang, Bang, lu lagi main apa? Gue bilang, gue lagi ketagihan nih main Dragon Age Inquisition, which is itu adalah Game of the Year-nya tahun sebelumnya kan. Tapi gue baru ketagihannya pas saat itu, gue bilang gitu. Oh cobain bang, 2 game lagi, Fallout 4 sama Witcher 3. Gitu kan. Oh gitu, oke lah. Besoknya gue ke GS Shop di Bintaro Plaza, gue ingat banget tuh. Gue beli game PS4 2, Fallout 4 sama Witcher 3. Gue mainin Fallout 4 dulu gitu kan ya. Baru main di awal-awal gitu, oke lah. Wih gue demen nih game ini, wah gue bisa ketagihan nih. Udah nih. Tapi sayangnya, salahnya gue adalah gue baru ngampe tamat. Gue main Fallout 4 tuh kayak baru di awal-awal. Abis itu, cobain juga Witcher 3. Karena ini kayaknya lebih rame nih. Pada saat itu juga di mana-mana tuh di YouTube kayaknya Witcher 3. Semua orang ngomongin Witcher 3. Padahal juga di saat yang sama, Witcher 3 itu paling banyak masalahnya di PS4. Banyak bugs-nya, frame drop-nya parah. Sementara di versi Xbox One pada saat itu, Witcher 3 tuh lancar, apalagi di PC gitu kan ya. Gue beli PS4. Udah nih nyobain, main. Ngerti nggak ya gue ceritanya? Kan gue nggak main yang kedua, gema aja main. Ya kan? Kok tiba-tiba jadi udah ngejelasin tuh gue. Ya YouTuber itu adalah saya. Gitu. Gema, adik saya dari channel Gema Show Indo. Dia main Witcher 2 dulu di Xbox 360 dia. Gue enggak, gitu kan ya. Makanya gue kayak, ngerti nggak ya? Gue langsung main yang ketiga nih, ternyata ngerti. Ya gue seneng kan, main. Gue main bentar aja lah dulu, setengah jam dulu. Kok nggak seru kalau berhenti setengah jam, gitu kan. Akhirnya mainin lagi, lanjut, sejam, 4 jam, 8 jam. Di hari pertama main Witcher 3, 8 jam. Sudah berlalu. Matahari dari dada-dada di langit, dada, sampai dia di bawah laut, nyelem tuh matahari. Tanpa sadar gue mainin ini game satu ini. Ini game, gini ya, gue udah banyak main game-game RPG, tapi gue belum pernah merasakan dimana gue sebagai karakter tuh gue immerse, ya. Jadi gue tuh udah ngerasa gue Geralt. Karena tuh gamenya dibikin sangat santai sekali. Lu di awal-awal langsung ya emang langsung diceritain gitu ya, bahwa ini loh teman lu hilang gitu kan. Ya teman / pacar, kekasih lah gitu ya. Hilang nih, lo harus cari. Tapi di awal-awal langsung lu juga diperkenalkan dengan suatu permainan kartu bernama Gwent. Yang nantinya gila. Bahkan ketika kedepannya gue main yang versi Switch, versi keluar di mana lagi tuh, versi enhance segala macam, fokus utamanya adalah Gwent. Bahkan ada di antara lu pada subscriber yang bilang, Bang, gue atas saran lu kan gue main Witcher 3, tapi bang, gue fokusnya di Gwent. Gue bisa mengerti sekali. Jadi santai gitu, gue senang banget. Jadi yang membuat kita tuh tanpa sadar, di alam bawah sadar kita immerse ke dalam gamenya. Karena gamenya tuh dibuat realistis. Jadi ya udah, lu lagi nyari cewek lu, nanya-nanya ke orang, tiba-tiba ada aja yang nawarin, ayo main kartu. Dan ternyata game kartu juga seru lagi. Jadi ya benar-benar kayak kita lagi di dunia The Witcher itu, ya kan. Terus juga progresnya tuh gue senang banget tuh, zero to hero-nya. Ya rata-rata game yang bagus kan gitu ya, dimana kita ngerasakan bahwa perjalanan si karakter utamanya itu dari zero to hero. Awalnya kan ya masih lemah, lama-lama kita progres gitu. Itu terasa banget, immerse banget gitu kan ya. Dan yang paling gue demen adalah desain misinya. Ya, bahkan dari awal ketika kita disuruh nyari si Yennefer ini, kita tuh harus misalnya ada misi ini. Tapi untuk melakukan misi ini, lu harus ngelakuin misi sebelumnya dulu.
gitu kan ya, harus ngelakuin misi ini. Dan ketika melakukan misi ini, lo kalau mau lebih kuat, lo sebenarnya harus side quest ini. Side questnya pun gak terasa side quest cuy, kayak main quest. Itu adalah di kala kita banyak game-game lain yang contoh, kita mau ambil contoh misalnya Assassin's Creed deh, apalagi Assassin's Creed yang makin kesini, yang makin zaman sekarang nih, yang Shadow segala macam, dimana side quest tuh ya side quest rasanya gitu loh, nggak seperti main quest. Witcher 3 side quest aja rasanya main quest pak, gitu loh. Atau kita ambil mundur deh juga game yang sebelum-sebelumnya yang lagi gue mainin nih walkthrough sekarang di channel gue, Sleeping Dogs. Sleeping Dogs adalah game yang bagus, gue suka banget. Side questnya pun sangat fun sekali, tapi side questnya kan rasanya side quest gitu. Side questnya rasanya side quest. Kalau Witcher 3 side questnya yang inilah yang apa, yang dia apa, yang di sumur tuh kan, yang di awal-awal gitu kan, itu side quest loh, rasanya kayak main quest pak, kan gila. Udah gitu banyak, kalau lu pada yang udah mainin game ini kan tahu betapa banyaknya quest di game ini, side quest apalagi, dan side questnya pun sama kayak main quest ya. Kadang-kadang kita mau jalanin suatu side quest, ternyata untuk bisa namatin side quest ini kita harus ngelakuin side quest lain, digiring lagi untuk side quest lain lagi, gila gitu loh. Jadi secara nggak langsung juga ya, tanpa sadar lagi-lagi ini membuat kita peduli dengan karakter side quest itu. Makanya gue sampai apa loh, ada si dukun, ada si yang ya ini sedikit spoiler ya, mohon maaf game lama gitu, ada yang kayak manusia iblis lah apa segala macam, gue ketemu segala macam, sampai hafal saking karena ya itu imersif banget gitu. Dan secara nggak sadar juga ini membuat mapnya jadi lebih memorable. Lu ada quest di sini, tiba-tiba lu disuruh ke sini dulu, jadi lu ngebuka map kan, mapnya jadi di daerah sini banyak ini monster itu, monster ini, gila gitu loh. Habis itu gue senang banget sama desain misi di mana lo harus milih. Banyak game-game yang milih tapi dalam konteks yang sebenarnya nggak milih pun aja pilihannya tuh bullshit gitu. Nanti nggak sih maksudnya? Banyak lah game yang sekarang bisa gue sebut ya, game yang quadruple A Ubisoft, kesana kayak pilihan tapi milih apapun nggak masalah gitu. Ya ngapain gitu. Sementara di Witcher 3 misalnya nih contoh, lagi-lagi spoiler ya kalau ya game lama lah ya, misalnya yang datang di sebuah desa. Ya kan desa ini lagi katanya wah desa ini dikutuk bla bla bla, kita bisa milih kita mau hantem itu hantu yang di pohon, yang di akar pohon tuh atau kita milih nantinya ke witch itu ya, ngebelain witch. Jadi kalau kita atau kita selamatin si hantu pohon itu, kalau selamatin hantu pohon, witch-nya mati, anak-anak selamat ya kan, ya lu tahu ya arah kemana nih kalau lu yang main gamenya ya. Atau kalau misalnya lu bunuh, witch-nya selamat, yang which is nantinya justru akan bagus untuk keperluannya kita ya, cerita kita, anak-anaknya mati. Bro, itu pertama kali gue main bro, gue kayak dua pilihannya gak ada yang bagus, tapi ya demi jalannya cerita dan untuk keperluan kita, gue harus ngelakuin tapi anak-anaknya mati. Wah itu bagi gue it's a deep shit man. Itu udah gitu nuansanya gue merinding just setiap lagi ke Brookback apa bong-bong apa tuh ya, istilahnya daerah rawaknya itu yang tempatnya penyihir 3 itu, merinding cuy gue. Dan creepy-nya tuh dapet, padahal grafiknya kan Witcher 3 jujur aja nggak terlalu kayak gimana banget kan, tapi creepy-nya dapet. Musiknya gue sampai apal tuh musik yang itu, karena musik yang gue yang juga pas lagi main gue kan musik itu kan. Ada banyak memorable moment di sini, belum ngomongin karakternya. Oh my god, padahal ini juga intinya dua kan, kita awal emang nyari si pacarnya, tapi abis itu gitu tuh tiba-tiba berubah pas pacar udah ketemu, kita nyari anak didik kita gitu kan ya, si Siri ya, bukan yang di iPhone, tapi Siri yang lain. Dan oh my god, what a beautiful storytelling man, what a beautiful storytelling. Udah gitu lagi-lagi ya kita untuk bahas gameplaynya dulu deh. Gameplay dari segi gameplay fightingnya, terus ramuan-ramuan. Jadi gue tuh pertama kali gue main di level easy, terus sosokan gue pernah main di level yang paling hard. Gue lupa tuh apa. Itu bener-bener lu harus wajib kudu menguasai potion dan segala macam. Karena sebelumnya main di level easy, lu nggak perlu tuh potion ya udahlah nggak ngerti gas gitu kan. Monster cuman modal armor aja, armor lu yang bagus, pedang cari yang bagus. Which is itu adalah desain game yang menurut gue luar biasa.
Ya. Jadi di level easy lu cukup ya udah armor, pedang, ya nggak sih? Yang bagus udah nyelesain game dengan indah gitu ya. Tapi begitu level hard lu kudu mempelajari itu yang namanya potion segala macam, gelak ya kan, dikit-dikit gelak. Ya kan, udah gitu ada punishment lagi. Kalau kebanyakan potion kan lu kayak keracunan gitu kan, toxic. Luar biasa sekali. Belum kita bicara, balik lagi dulu ke kartunya aja. Kartunya Gwent, Pak. Soalnya ada juga yang main, abang gue main gak main Gwent, ada juga. Tapi lu missing a lot, man. Lu kalau misalnya, nah by the way sedikit tips loh. Kadang-kadang kalau lu beli kartu Gwent di suatu toko, lu habis beli ini, lu exit, lu balik lagi, dia ada ngejual lagi. Itu yang banyak orang nggak tahu. Jadi beli, exit, atau lu nambah dikit ke tempat yang sama lagi, dia jual lagi. Jadi itu cara gue banyakin kartu itu dulu. Udah, gitu kan. Jadi dari satu tempat tuh lu bisa beli 2 kali sebenarnya kartunya. Gitu. Udah deh, main Gwent kemana-mana. Oh my god, gila. Sampai yang terakhir tuh kan endingnya di Gwent tuh ini ya, yang kayak turnamennya gitu kan, di suatu kayak tempat motel gitu. Gila itu. What an experience lah ya. Udah gitu belum kita bicara soal apa ya? Soal betapa gua sampai nggak begitu peduli dengan grafik, saking bagus ini game. Jadi lagi-lagi kalau kita mundur ya guys ya, ketika nih game keluar di PS4, ayolah buat lo yang PS4 player mungkin tahu ini frame dropnya parah banget, sampai 15 fps pun bisa, parah banget. Itu hampir nggak ada shadownya tuh di versi PS4, saking kayaknya nggak tahu ya, salah gimana, gue nggak tahu lah cara developer inin game di konsol ya. Sampai tuh kayaknya cut-nya banyak banget tuh, shadow-nya dihilangin khusus yang versi PS4. Karena gue bandingin sama Xbox One kok shadow-nya bagus segala macem, pohonnya banyak. Sekalinya di PS4 pohonnya dikit, shadow-nya jelek gitu kan ya. Jadi kita harus otak-atik lah. Ada tekniknya dulu gue cara ngakalinnya gitu biar kelihatan bagus, tapi kotaknya sepi ya. Buat lo pada yang ingat di PS4 dulu, sementara di trailernya kan Novigrad rame. Di PS4 krik cuman penjaga di depan 2, di dalamnya kotanya kayak kota hantu, paling 1-2 orang bolak-balik gitu kan ya. Bahkan yang di lapangan di utamanya aja dulu penjualnya doang, orang bolak-balik cuma 1-2. Sekarang after patch banyak gitu kan ya. Atau di versi PC sih banyak gitu. Tapi dulu di PS4 kalau lo mau tahu sepi, kuburan Pak. Tapi maksud gue adalah, bahkan dengan tuh game yang orang ya lumayan banyak yang protes ya pada saat itu ya, wah mana nggak kayak di trailer, Novigrad tuh sepi segala macam. Tapi saking lu immerse ke dalam tuh game, bodo amat, tetap tuh game rasanya fun banget. Apalagi dulu gue ingat banget di Novigrad tuh sempat ada glitch jualan itu ya, jualan permata ya. Itu tuh cara dapat duit paling cepat dulu di situ. Wah gila sih. Jadi kangen. Tapi kalau lu nanya gue, apa sih bang yang sebenarnya bikin game ini jadi, ya banyak lah tiba-tiba orang kan menjadi fansnya CD Projekt Red. Dan by the way juga salah satunya juga alasan kenapa orang jadi banyak fans sama CD Projekt Red alias developer dari game ini dan percaya kepada CD Projekt Red. Walaupun misalnya kayak game setelahnya Cyberpunk kan banyak bugs, tapi kenapa orang tetap percaya? Karena lagi-lagi emang cara developernya ke gamernya itu apa ya? PR-nya bagus ya. Contoh Witcher 3 pertama kali keluar itu langsung bisa dibajak. Bajakannya banyak. Lu mau tahu apa yang developer ini lakukan? Dia malah pergi ke website bajakan. Developer malah komen, "Oke guys, terima kasih kalian sudah mendownload bajakan game ini dan mungkin senang sama gamenya. Kalau kalian senang sama gamenya, tolong ya bantu kita untuk beli game ini." Bro, berapa banyak developer ngelakuin itu bro? kayak Rockstar aja misalnya, dikit-dikit su. Sekarang kan gitu Rockstar kerjaannya. Mending Pirates, modding game aja dituntut sama Rockstar sekarang. Tapi CD Projekt Red ada yang bajakannya aja dia samperin gitu. Terus dia bilang kalau misalnya beli ya, makanya banyak orang yang ngebajak aja terus jadi beli. Cara-caranya mereka itu. Nah terus kenapa mereka dipercaya? Cyberpunk walaupun pas keluar banyak bugs, entah kenapa gua aja pribadi pada saat itu tahu pasti dibetulin. Kenapa? Karena Witcher 3 itu awalnya kan di PS4 hancur banget. Di eranya, di era akhir-akhir PS4-nya, abis di patch bagus banget pak. Di PS4 biasa aja udah lancar banget. Bahkan sekarang ini lu mainin di Steam Deck, which is yang Steam Deck kan nggak terlalu ini ya spesifikasinya ya. Tapi lu bisa mainin Witcher 3 udah ada modenya sendiri, Steam Deck 60 fps. Dengan grafik jauh
jauh lebih bagus daripada di Switch. Itu gue harus jujur. Ya, karena untuk saat ini ya, saat video ini dibuat, belum ada nih upgrade version buat Switch 2 belum ada. Jadi masih versi Switch 1. Jadi untuk di Steam Deck, bagus banget, jauh, Pak. Apalagi lo main yang versi enhance kan. Bagus banget di Steam Deck. Dan itu udah enteng gitu kan. Sementara dulu main di versi PS4 yang awal-awal, kacau frame drop ya. Pas udah sekarang udah gambar bagus, lo bisa mainin dengan ya grafik yang bagus lah gitu. Jadi secara company pun jadi percaya lah. Makanya Cyberpunk pun kita percaya bahwa pasti di fix. Dan bener sekarang Cyberpunk tiba-tiba penjualan naik terus sampai sekarang. Harus semua orang pada demen Cyberpunk. Gila kan, itu developer yang berhasil mengembalikan yang tadinya Cyberpunk tuh banyak negatif, reviewnya di Steam tiba-tiba jadi ini. Tapi balik lagi ke Witcher 3 tuh, tapi tetap ya kalau gue mau bandingin, ini gue harus jujur. Bandingkan antara Cyberpunk dan Witcher 3, walaupun gue suka keduanya. Gue akan bilang sama lu Cyberpunk, banyak orang salah paham. Orang bandinginnya sama GTA, padahal kalau lu main Cyberpunk, itu game yang bener-bener lebih ke story driven banget. Cuy, yang paling gue memorable banget tuh yang gue literally sampai ngerasa tegang main Cyberpunk. Itu ada misi yang dipanggil sama yang itu loh, yang politisi, yang kita suruh naik apartemen gitu. Terus kayak si Johnny-nya tiba-tiba muncul terus bilang, lu kenapa main dia aja? Kalau lu kenapa-napa gimana di atas? Terus gue literally tegang gitu. Dan disitulah di momen itu gue ngerti kenapa di Cyberpunk itu kita modenya first person. Karena makin terasa jadinya kayak, iya juga ya gitu. Itu bagi gue, itu sebagai gamer, itu the most amazing feeling. Dimana ketika lu immerse ke dalam satu game, itu the most amazing feeling. Nah kenapa Witcher 3 menurut gue di atas Cyberpunk? Nah ini, menurut gue pribadi. Karena dia third person view aja, lu bisa immerse ke gamenya, itu lebih gila lagi menurut gue. Karena kalau misalnya lu minta gue memorable momennya, Pak, Witcher 3 tuh bejibun, Pak, memorable momennya, Pak. Dari mulai di Novigrad, di area mandi. Gue ingat di area brodel gitu. Gwentnya, ya, adu-adu Gwent di Novigrad, di kota-kota gedenya. Terus ya itulah sih yang iblis itu, ada menara yang ngebantuin si teman kita penyihir. Banyak, Pak, beberapa momennya, Pak. Wah, saking banyaknya gue gak bisa nyebutin. Dan easter egg-nya. Dan Witcher 3 tuh kalau lo mau tahu, misalnya di awal lo ada nolongin siapa tuh yang misi-misi awal yang ahli bunga, ahli tanaman itu, nanti ada misi lagi di Novigrad. Hanya kalau lu nolongin yang orang yang di situ. Jadi, wow, desain misinya itu sedetail itu. Gitu kan. Walaupun secara perintilan kecilnya nggak sedetail Red Dead Redemption 2 ya, which is ntar gue akan bikin monolog juga sendiri soal Red Dead 2. Tapi secara desain misi gila banget. Dan apalagi kita nggak bisa bandingin CD Projekt Red dengan Rockstar Games. Dua company yang sangat berbeda jauh dari segi besar company-nya kan. Tapi dengan CD Projekt Red yang pada saat itu masih tim kecil bisa bikin Witcher 3, itu gue kasih jempol, cium gitu. Kalau developer depan gue nih, gue cium itu ibaratnya. Gila sih ya. Saat ini mungkin banyak dari kamu-kamu yang, karena gue juga sering kan kalau live banyak yang bilang, Bang, gue udah nyobain Witcher 3 main 15 menit nggak ngehook, Pak. Gini, Pak, gue harus ngomong. Karena gini, kita ini kan hidup di era, bukan salah lu kalau lu tuh punya short engagement. Karena kan kita hidup di era TikTok ya, era YouTube Short, di mana Instagram gitu ya. Baru 5 detik, swipe. Otak kita tuh terbiasa dengan hal yang cepat dan kita maunya buru-buru. Nonton film pun gitu. Zaman sekarang gue lihat anak-anak muda tuh giliran film yang serba cepet gitu kan ya, itu malah laku. Kayak kemarin gue habis nonton Lilo and Stitch di Disney Plus gue, itu film gue muntah. Setiap 5 detik cut, udah kayak Cocomelon. Tapi tuh film $1 billion, Pak. Zaman sekarang tuh malah kayak gitu laku. Giliran film-film yang bagus gak laku. Yang harus sabar dulu. Lu harus tahu ceritanya kalau udah nonton separuh film, baru kayak gini gitu. Gak sabar tuh orang zaman sekarang. Nah sama main game guys, saran gue, lu mulai biasain yang namanya main game, nonton film, itu tuh harus ada suatu waktu tertentu dulu, baru lu bisa ngehook. Gak bisa, Pak, lu ngarepin 15 menit, lu main game fighting, iya. Kalau main game kayak Witcher mana bisa lo 15 menit, 30 menit lu ngehook, gak bisa, Pak. Lu harus sejam, 2 jam, 3 jam, kayak gue 8 jam. Gitu. Tapi tetap ya selera. Karena gini, selera pun bukan berarti
sebagian dari kita lebih atau kurang, enggak. Karena kan selera juga pasti berasal dari juga pengalaman hidup kan. Contoh, misalnya lu petani yang tiap hari udah, gue muak dengan pekerjaan gue sebagai petani, dikasih game Harvest Moon. Terus, apaan nih game jelek? Bukan berarti game jelek dan bukan berarti lu gak punya selera, tapi kan, ya lu aja lagi enak jadi petani, dikasih Harvest Moon dan enak. Gitu ibaratnya. Ya selera lah kalau game, tapi ya buat kamu yang mungkin kepo dan atau mungkin kamu yang sudah mengetahui betapa gilanya game The Witcher 3, ya itulah alasan-alasan kenapa kita menyukai Witcher 3 ya. Desainnya, desain karakter, desain gameplay, lo dari worldnya, terus banyak lah pak, gila pak kalau mau dibahas pak. Pretelan apa tuh kalau bahasa resminya, maksudnya kayak Gwent kan pretelan termasuk, maksudnya sebenarnya tuh kayak side quest gitu, tapi rasanya nggak kayak side quest, melebur ke dalam cerita dan gameplay utamanya melebur gitu loh. Gue paling seneng kalau ada side quest yang melebur aja, jadi kita kayak di satu dunia dan kita jadinya kayak immerse ke dunianya, karena semuanya tuh ya satu dunia aja. Lu nggak kayak kalau ngelakuin ini side quest, kalau ngelakuin ini enggak, melebur pak gitu. Itulah guys Witcher 3 ya. Dan itu merupakan salah satu game yang paling memorable dan paling gue sukain banget. Jujur, banyak game sekarang juga yang gue udah cobain. Dan literally gue nyobain mah gak kayak lu pada nyobain sejam 2 jam. Kecuali, jujur, Skull and Bones, gue wow. Beli 1,5 juta. Gue hanya coba literally 2 detik di di yang komputer gue. Karena gue mainin di yang komputer Gema justru. Karena dia beli yang ini kan. Wow, itu baru, itu wah. Quadruple A, gitu. Quadruple A gigimu. Game zaman sekarang ya. Doa kita semoga kedepannya makin banyak game seperti Witcher 3 sih. Ya. Kalau lu belum main, gue akan susah nih ngejelasin ke lu apa sih bang maksudnya game seperti Witcher 3. Ya lu harus main dulu. Ketika lu main, makanya gue bilang jangan lakuin kesalahan yang gue lakuin. Gue main Witcher 3 dulu baru Fallout 4. Itu padahal 2 game yang berbeda. Tapi pas gue balik lagi ke Fallout 4, jujur hambar. Karena Witcher 3 tuh bagi gue it's already that year sih udah. That's it gitu. Dan akhirnya Witcher 3 yang menang kalau nggak salah. Tahun itu kan Game of the Year Witcher 3 kalau nggak salah ya. Karena emang gila gitu. Jadi main game tuh emang ada urutannya guys. Sama kayak kalau gue saranin sama lu pada kan. Jangan pernah main Red Dead 2 dulu. Misalnya lu beli banyak game nih. Ya, Witcher 3, Red Dead 2 sama apa nih? Game apa nih? Random gitu satu. Jangan pernah lu main Red Dead 2 dulu atau Witcher 3 dulu baru game random itu. Kalau mau lu main game random itu dulu, Witcher 3 baru Red Dead 2. Urutannya gitu. Urutannya. Bahaya sekali, Pak. Lu main Red Dead 2 dulu. Gawat gitu. Tapi actually lu main Red Dead 2, main Witcher 3 masih bisa lah karena feel-nya beda, entah kenapa. Gitu. Tapi jangan sekali lo main game-game yang udah level itu terlalu di atas, another game is just another game jadinya. Sumpah. Dan rata-rata soalnya masalahnya banyak orang-orang yang kan gue baca komen kan suka yang overrated gitu. Lo udah mainin belum? Belum. Ya gimana lu bilang overrated, lu belum mainin. Atau lu baru mainin bentar udah nggak kuat gue. Ya udah berarti kan lu belum mainin. Ya kalau lu nggak kuat misalnya bukan tipe lu ya udah berarti lu nggak bisa bilang lah kalau itu game overrated. Tapi anyway, setelah di Witcher 3 guys ya. Dan ketika kalau lo main Witcher 3 lo akan ngerti kenapa banyak orang kesel sama show-nya. Show-nya yang sekarang di Netflix. Ya udahlah ya. Yang berlalu. Tapi anyway guys, itu dia untuk Witcher 3. Bagaimana pendapatmu tentang Witcher 3? Atau apakah kamu ada pengalaman khusus main di Witcher 3? Kalau gue pribadi, abis tamat di PS4, keluar di Switch, gue tamatin lagi. Dan gue lucunya, di yang versi Switch, padahal gambar paling burik, itu yang paling lengkap secara presentase game. Hampir 100% gue. Karena, wah ya portable ya. Itu gue ingat banget gue mainin sebelum gue nikah tuh. Ya, zaman-zaman gue lagi menuju lamaran untuk nikah gitu ya. Itu gue mainin tiap hari. Ya, sampai ke hari nikahan aja gue lagi bawa Witcher 3 tuh, Switch mainin terus. Setiap hari sampai lengkap, Pak. Dan seperti biasa tentu saja, saya endingnya adalah ending yang di kerangkeng di kasur. Hanya yang main Witcher tahu maksudnya apa. Oke guys, sampai sini dulu untuk Tech Podcast kali ini. Sampai jumpa di Tech Podcast berikutnya. Jangan lupa komen, like, share, subscribe. Komen bagaimana pengalamanmu bermain Witcher 3. Sampai jumpa di video berikutnya.
Gila, 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 gila.